Dosa terbesar dari Raja Sang Para Dewa. Sebelum ke intinya, kita bahas sedikit yuk tentang Dewa Zeus. Zeus sendiri merupakan raja dari para dewa. Dia merupakan anak bungsu dari Titan Kronos dan Titan Rhea. Zeus sendiri mempunyai saudara yang bernama Hestia, Poseidon, Hades, Demeter, dan Hera. Semua saudaranya tersebut ditelan oleh sang ayah Kronos. Semua itu dilakukan Kronos karena ada suatu ramalan yang mengatakan kalau Kronos akan dikalahkan oleh anak-anaknya sendiri. Sebelumnya Kronos pernah membunuh ayahnya sendiri dan merebut kekuasaan dari tangan ayahnya. Setidaknya itulah jalan yang diambil oleh Kronos agar tidak ada yang menggulingkan kekuasaannya, seperti apa yang ia telah lakukan terhadap ayahnya dahulu. Namun, hal yang dilakukan oleh Kronos ini membuat sang istri kecewa dan sedih karena semua anak yang dilahirkan dari rahimnya harus mengalami nasib yang sama. Maka dari itu semua, Rhea mencoba untuk mengelabui Kronos agar anak terakhir yang dia lahirkan tidak bernasib sama dengan saudara-saudaranya yang telah ditelan oleh ayahnya. Ketika Rhea melahirkan anaknya yang terakhir, yang tidak lain adalah Zeus, Rhea menyembunyikan bayi Zeus di sebuah gunung. Lalu, Rhea membungkus sebuah batu dengan kain. Dia memberikan batu itu kepada Kronos. Tanpa berpikir panjang, Kronos menelan batu tersebut. Di sebuah gunung, Zeus kecil dirawat dan dibesarkan oleh para ninfa gunung. Untuk makanan Zeus, mereka memberikan susu dari seekor kambing yang bernama Amalthea. Setelah dewasa, Zeus membebaskan saudara-saudaranya dari dalam perut Kronos. Zeus membujuk Kronos untuk meminum sebuah ramuan yang dibuat oleh Gaia, sehingga Kronos memuntahkan semua yang pernah ia telan. Dibantu oleh saudara-saudaranya, Zeus menyatakan perang kepada Kronos, dan perang inilah yang dikenal dengan perang Titanomachy. Singkat cerita, Zeus berhasil mengalahkan para Titan dan menggantikan ayahnya sebagai pemimpin para dewa, dan dia mengurung Kronos dan para Titan pria di Tartarus. Di balik ceritanya yang hebat, Zeus bukanlah dewa yang paling sempurna. Ia juga pernah melakukan pembunuhan, penyiksaan, pengkhianatan, hingga pemerkosaan. Korbannya sendiri berasal dari berbagai kalangan, mulai dari manusia, sesama dewa, bangsa Titan, hingga anaknya sendiri. Dan inilah beberapa kekejaman yang pernah dilakukan oleh Zeus. Yang pertama, Zeus pernah menelan istrinya hidup-hidup. Sebelum menikahi Hera, Zeus pernah menikah dengan Metis, dewi penasehat dari bangsa Titan. Suatu hari, Dewi Gaia meramalkan bahwa putra yang akan dilahirkan oleh Metis akan menggulingkan kekuasaannya. Ia kembali lagi seperti yang sebelum-sebelumnya. Uranus digulingkan oleh Kronos, Kronos digulingkan oleh Zeus, dan sekarang Zeus yang akan digulingkan kekuasaannya oleh anaknya sendiri. Setelah mendengar ramalan tersebut, sontak membuat Zeus ketakutan, sehingga dia mengelabui Metis dan menelannya hidup-hidup ketika sang dewi sedang mengandung bayinya. Suatu hari, sang dewa merasakan sakit kepala yang amat hebat. Para dewa pun bergegas menghampirinya. Dengan sigap, Hephaestus membelah tengkorak Zeus dengan peralatan yang ia miliki. Setelah tengkoraknya terbuka, muncullah Dewi Athena yang sudah dewasa, lengkap dengan baju zirahnya. Namun sayangnya, Metis telah tewas di dalam kepala Zeus. Yang kedua, Zeus melakukan praktik incest. Zeus sering sekali melakukan praktik-praktik incest yang gak lain adalah hubungan sedarah. Yang paling terkenal adalah dengan Demeter, saudara perempuannya sendiri. Awalnya, Demeter terus menolak upaya Zeus untuk menidurinya. Zeus pun tidak kehabisan akal. Dia menyamar menjadi banteng dan memperkosa Demeter. Dari hubungan inilah Persephone lahir. Tidak hanya ibunya, Persephone, sang anak pun ikut menjadi mangsa Zeus. Padahal Persephone adalah anak kandung Zeus sendiri. Pada saat melakukannya, Zeus berubah wujud menjadi monster setengah ular, lalu memperkosa Persephone di dalam goa. Yang ketiga, Zeus merantai Prometheus pada batu dan membiarkan hatinya dimakan oleh elang. Zeus juga dikenal sangat kejam dalam memberi hukuman. Hal ini terjadi pada Prometheus. Ketika itu Zeus marah melihat para manusia mempersembahkan tulang hewan yang dibungkus lemak kepadanya, bukan daging yang seperti dia harapkan. Dari kemarahannya tersebut, ia mengambil semua api yang ada di bumi. Prometheus sangat dekat dengan para manusia, sehingga dengan kecerdikannya, dia mencuri api dari gunung Olympus dan memberikan api curiannya itu kepada para manusia. Namun, Zeus juga mengetahui tindakan Prometheus tersebut. Lalu, Zeus membawa Prometheus ke puncak gunung Kaukasus dan merantainya. Zeus mengirim seekor burung elang untuk memakan hati Prometheus setiap pagi. Prometheus memiliki sifat immortal atau keabadian yang membuat semua bagian tubuhnya dapat kembali dengan normal. Hal ini membuat hati Prometheus dapat tumbuh kembali pada malam hari, dan keesokan harinya burung itu akan kembali lagi untuk memakan hati Prometheus. Kejadian ini akan berulang-ulang setiap hari, yang membuat Prometheus tersisa setiap harinya. Yang keempat, Zeus menciptakan Pandora untuk memberi bencana pada umat manusia. Nampaknya, Zeus masih memiliki dendam yang sangat besar kepada para manusia. Setelah memberi hukuman pada Prometheus, sang dewa menyuruh Hephaestus membuat wanita pertama di bumi dan diberi nama Pandora. Zeus memberikan sifat utama kepada Pandora, yaitu rasa penasaran. Sang dewa memberikan Pandora kepada Epimetheus untuk dinikahi. Hal ini diketahui oleh Prometheus. Ia mencoba memperingatkan Epimetheus untuk tidak menerima apapun dari Zeus.
sedangkan Epimetheus tidak bisa menolak kecantikan dan pesona Pandora. Pada hari pernikahannya, para dewa memberikan hadiah kotak yang indah dan Pandora dilarang untuk membukanya. Karena penasaran dengan isi kotak itu, lantas Pandora membuka kotak tersebut. Tanpa sepengetahuan Epimetheus, semua isi dari kotak itu pun keluar ke dunia, yaitu masa tua, rasa sakit, wabah penyakit, dan segala hal buruk keluar dari dalam kotak tersebut. Ternyata tidak semua isi keluar dari kotak itu. Masih ada satu hal yang tersisa, yaitu harapan. Hal ini ternyata telah direncanakan oleh Zeus dan para dewa lainnya. Mereka menjadikan Pandora sebagai perantara untuk memberikan masalah di bumi. Yang kelima, Zeus sering memperkosa perempuan yang menarik baginya. Zeus sendiri dikenal juga sering melakukan tindakan hal asusila. Dia sendiri memperkosa wanita yang menarik perhatiannya. Korbannya begitu banyak sampai tak terhitung jumlahnya. Beberapa di antaranya adalah Europa, Danae, Persephone, Demeter, Leda, Callisto, dan masih banyak lagi. Zeus melakukannya dengan menyamar menjadi hewan, monster, maupun manusia biasa. Dan yang terakhir, Zeus menghukum Atlas untuk menjaga langit selamanya. Kekejaman Zeus tidak ada habisnya. Setelah berakhirnya perang Titanomachy, para Titan yang membelot kepada Zeus dibuang ke Tartarus, kecuali Atlas. Atlas merupakan Titan terkuat yang memimpin pasukan Titan. Ia dihukum untuk menopang pilar yang memisahkan antara bumi dan langit. Jadi yang ditopang Atlas itu bukan bumi, melainkan langit. Dan itulah beberapa kekejaman yang pernah Zeus lakukan. Jadi pantaskah sosok Zeus yang kejam ini menjadi pemimpin tertinggi dari para dewa?